Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Santet Salah Sasaran. Cerita ini masih ditulis oleh Rama Komaruzaman, dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @ramakomaruzamn. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Salah Sasaran bagian yang kedua. Dengan wajah hitam yang jarak mukanya hanya kurang sejengkal dari wajah saya, hampir semenit saya bertatapan langsung dengannya. Saya tak bisa bergerak, ingin berteriak pun aku tak mampu. Saya cuma bisa menangis ketika ditatap olehnya. Pocong itu wajahnya hitam semua, tanpa mata dan mulut. Saking hitamnya penuh dengan koreng atau borok, hingga tak terlihat bentuk hidung dan mulutnya. Ya Allah, ketika langsung saya dapat bergerak, saya palingkan wajah saya ke samping tembok. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, pocong! 2 kali saya berteriak kencang sekali. Tak ada jawaban. Aneh, padahal kamar paman saya tepat di sebelah tembok ini. Dan jarak dapur pun tak jauh dari sini. Saya berteriak lagi dengan keringat dingin yang mengucur karena ketakutan. Tolong Nek, pocong! Teriak saya sambil menangis. Saya masih memalingkan wajah dan memejamkan mata karena saya tak berani untuk membuka mata saat itu. Tak lama setelah saya berteriak untuk ketiga kalinya, adik saya dari dapur langsung keluar dan berlari menghampiri saya. Ada apa bang? Hah? Kata adik saya. Kemudian saya coba buka mata saya dan saya lihat ke arah adik saya. Ternyata pocong itu masih ada. Dia berdiri di samping adik saya, tapi dia tidak sadar. Tubuhnya tinggi, sekitar 2 meteran, dan pocong itu berbadan besar. Saya kembali berteriak lagi, hingga teriakan saya itu menghebohkan seisi rumah. Keluarlah semuanya, semua, paman dan bibi, hingga kakek saya. Saya waktu itu yang sedang menangis karena ketakutan, lalu ditenangkan oleh nenek saya saat itu. Mengapa saya harus ditemani nenek saya? Karena orang tua saya setelah 3 hari di kampung, dia harus kembali lagi ke kota karena tuntutan pekerjaan. Maka dari itu, dia tak bisa berlama-lama di sini dan menitipkan saya kepada nenek saya. Lalu malam itu saya tak bisa tidur. Saya ditemani oleh nenek saya hingga saya ketiduran karena sangat mengantuk. Paginya saya terbangun dan langsung terbayang oleh kejadian semalam. Saya masih ketakutan. Bahkan sampai saat ini saya masih ingat jelas wajah pocong itu. Kemudian pagi itu juga nenek saya menelpon Pak Yanto untuk menanyakan tentang kejadian semalam. Lalu datanglah Pak Yanto sore harinya. Kemudian nenek saya meminta saya menceritakan kronologi jelas tentang kejadian semalam dari awal kepada Pak Yanto. Setelah saya selesai bercerita, kemudian Pak Yanto menjawab, "Iya, pocong itu juga ke rumah saya semalam," kata Pak Yanto. Saya mendengarnya kaget. Lalu Pak Yanto melanjutkan, "Dia, pocong itu dan yang lainnya gak suka saya usir dari badan kamu. Sebab itu dia mengamuk di rumah saya. Malam itu ada anak saya di rumah saya. Dan saya serta istri saya sedang berada di rumah tetangga sebelah saya. Anak saya sedang tertidur malam itu. Kemudian tak lama secara tiba-tiba, saya mendengar anak saya berteriak. Sontak saya langsung berlari ke rumah saya. Dan saya mendapati anak saya sedang ketakutan di pojok rumah. Badannya penuh keringat. Dan dari tadi malam sampai sekarang dia masih saja demam tinggi." Jelas Pak Yanto. Kami masih diam, dan Pak Yanto kembali melanjutkan ceritanya. Setelah anak saya mulai tenang, tadi saya coba tanya tentang apa yang terjadi semalam, dan anak saya bercerita, katanya anak saya melihat rumah saya berguncang hebat. Dan di tengah-tengah guncangan itu tiba-tiba muncul pocong di dekatnya, seraya menghadapkan wajahnya ke arah anak saya. Terang Pak Yanto. Kami yang di rumah mendengarnya kaget bercampur heran. Kemudian Pak Yanto sebelum pulang menyarankan saya untuk banyak-banyak berdoa. Dan dia sebelum pulang beliau mengingatkan ke saya dan berkata, "Banyak berdoa, masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu." Saya cuma bisa terdiam dan kaget. Ingin rasanya pergi dari sini dan tidak ingin diganggu lagi. Banyak berdoa,
Masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu, ucap Pak Yanto sore itu sebelum ia pulang. Motif kenapa si orang ini mau menyantet kakek saya adalah karena dia menyimpan iri kepada kakek saya waktu itu. Namun hanya itu saja yang dijelaskan Pak Yanto, selebihnya tidak ada lagi. Sore itu perasaan hati saya sudah gak karuan, pikiran saya sudah kemana-mana, rasanya pengen tidur di rumah lain aja. Namun dengan kondisi saya yang begini, rasanya tidak mungkin. Saya duduk seperti biasa di teras waktu itu. Setelah maghrib tiba, saya masuk ke dalam rumah, ke ruangan tengah alias ruang keluarga saya biasa kumpul. Malam pun tiba, listrik aman-aman saja saat itu. Tak ada pemadaman, sedikit lega bagi saya. Namun tetap ada rasa was-was. Malam itu ada sekitar 6 orang keluarga saya termasuk saya yang sedang berada di dapur. Saya hanya duduk diam dan melihat kesibukan mereka masing-masing. Ada yang bercerita, ada yang cuci piring, dan ada yang makan. Suasana asik sekali waktu itu. Rasa takut saya sama sekali tidak ada. Saya juga larut dalam cerita orang tua zaman dulu sambil sesekali tertawa. Seingat saya waktu itu sudah di atas pukul 10 malam, tapi suasana di dapur masih ramai. Karena dapur rumah nenek saya itu sangat besar, jadi memungkinkan kami semua untuk berkumpul di situ. Ketika saya sedang duduk dan mendengar cerita, tiba-tiba saya merasakan ingin buang air kecil. Mendadak saya cemas dan takut. Karena kalau mau ke WC itu, saya harus keluar sedikit dari dapur. Nah, di sebelah WC itu udah ada hutan semua. Sama ada kandang kambing, itik, ayam di belakang rumah nenek saya. Biasanya mereka ribut, tapi malam itu tak ada suara sedikit pun. Entahlah, saya juga bingung. Saya coba tahan kencing itu, tapi makin lama saya rasa makin tidak tahan. Jadi jarak dapur ke WC gak jauh, cuma 1,5 meter saja. Namun di WC itu lampunya gak terang. Dia pakai lampu kuning itu yang sudah redup. Lalu karena mulai sakit dan gak tahan lagi, saya putuskan untuk ke WC saat itu. Semuanya kumpul di dapur. Jadi di dapur saya itu ada ruangan besar tempat ngumpul. Dan paling ujung rumah ada dapur yang biasa buat masak. Nah, mereka ini ngumpul di ruangan besar sebelum ke dapur. Jadi dapur yang buat masak itu gak ada orang saat itu. Namun ada bibi saya yang sedang mencuci piring di tempat cucian di dekat WC. Saya pikir aman lah, ada teman. Ya sudah, saya berjalan ke WC. Saya masuk dan saya menutup pintu lalu saya kencing. Ketika saya sedang kencing, saya merasakan kok lama banget ini airnya selesai keluar. Saya agak cemas waktu itu, tapi saya tetap fokus untuk mempercepat kencing saya. Nah, di samping saya itu ada bak kecil tempat air dan tiba-tiba dari bak kecil itu muncul tangan. Saya teriak di WC itu. Tangannya hitam. Kukunya ya Allah, hitam dan panjang sekali. Refleks saya berteriak, Allahu Akbar, tangan! Saya menjerit, tangan itu mau menangkap kaki saya. Tapi untungnya, saat itu saya langsung refleks berdiri, namun masih bungkuk. Saya langsung buka pintu. Saya lari ke ruangan orang yang ramai itu. Melihat saya berteriak-teriak dan ketakutan. Semuanya mendadak diam, yang tadinya ribut ketawa. Sekarang mereka semua diam. Lalu bibi saya yang mencuci piring dekat WC langsung lari juga ikut saya. Dan nenek saya bertanya, ada apa? Hah? Tanya nenek saya. Ya Allah nek, ada tangan nek keluar dari bak. Mau tangkap kaki aku, jawab saya sambil menangis. Bibi saya yang lagi mencuci piring dekat WC menambahkan, pas kamu masuk ke WC, bibi lihat ada kayak item-item gitu lewat cepet banget. Dan dia masuk ke WC lewat ventilasi WC. Ucap bibi saya. Nenek saya menenangkan saya. Semua mendadak diam-diaman, hening. Setelah sesaat saya tenang, malam itu saya berniat untuk ambil bantal supaya bisa istirahat di ruang sebelah dapur itu. Karena rame, saya jadi berani dan merasa aman. Saat itu masih belum jam 12, tapi masih di bawah jam 12 ingat saya. Nah, saya ambil bantal itu di ruang tengah, di ruangan saya tidur biasanya. Nah, kan mereka semua lagi pada ngumpul di ruang belakang dekat dapur. Otomatis ruang depan dan tengah itu kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi ruang tengah dan ruang yang menuju dapur ini dihalangi atau ditutup pakai tirai panjang, mirip seperti pintu.
Nah, ketika saya ingin menyibakkan tirai itu atau membuka tirai itu untuk ke ruang tengah, tiba-tiba badan saya tak bisa bergerak, mulut saya tercekat dan tak bisa berkata-kata. Mata saya tak bisa saya palingkan, sebab tepat di depan saya dengan jarak yang hanya setengah meter, saya berhadapan langsung dengan sosok wanita dengan bergaun putih. Dia berjalan membelakangi saya, rambutnya sangat panjang, jalannya pelan. Semakin jauh ia berjalan, semakin memudar juga sosoknya. Ketika sosoknya sudah menjauh, maka otomatis sosok itu pun menghilang. Dan semenjak saya selesai melihat tiga sosok itu, perlahan-lahan saya mulai ada perkembangan. Nafsu makan saya mulai normal. Jalan saya mulai bisa perlahan-lahan mulai normal dan tidak bungkuk lagi secara bertahap. 2 minggu setelah kejadian melihat sosok wanita itu, saya pun sudah sembuh total dan normal kembali. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Santet Salah Sasaran. Di hidup ini tidak peduli benar atau salah. Kesialan itu bisa saja terjadi dan menimpa kepada siapapun. Jadi saran Micha nih gengs, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sesial apapun kamu, ketika kamu ingat tentang adanya Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolongmu lewat siapapun itu. Dan akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.